Kalau musim tanah, kalau musim panas panjang tanah. Kalau musim gugur logam, kalau musim dingin air. Iya. Cuaca. Kalau cuacanya, kalau misalnya angin berarti kayu. Karena angin menggoyangkan kayu. Panas ya api. Kemudian lembab ya tanah. Kering logam, kemudian dingin air. Perjalanan hidup. Kalau misalnya lahir berarti adalah organ kayu. Kayu. Sedangkan kalau merah api. Ini kalau masalah warna ya. Merah adalah bagus nih. Api. Canggih. Kuning tanah. Sedangkan putih logam, hitam air. Nah, jadi kita larikan ke keadaan orang masalah warna. Kalau misalnya organ kayunya yang bermasalah, maka dia biasanya agak hijau kulitnya, badannya. Coba lihat di sini nih. Lihat masing-masing di sini dia punya uratnya. Uratnya kelihatan dari sini uratnya. Iya. Agak biru-biru. Iya. Hijau-hijau ya. Iya. Ya? Iya. Di sini nih. Ada. Sini. Ada. Kelihatan uratnya hijau-hijau. Biru, Ustaz. Biru-biru. Iya. Biru atau hijau hampir sama. Itu biasanya organ kayunya bermasalah, yaitu paru-paru. Ini karena jalur meridian paru-paru kan sini. Tapi ini kan tidak usah, bukan diagnosa telapak tangan ya, cuma berdasarkan penggolongan teori Yusin. Kalau ada juga diagnosa telapak tangan, tapi bukan diagnosa telapak tangan ini. Sini ada biru-biru di sini. Ya, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kelihatan, ya apalagi namanya terangkat keluar, mudah dilihat apa sebagainya, masalah paru-paru. Artinya organ kayunya yang bermasalah. Ini kalau kita mau larikan ke diagnosa. Terus merah. Iya merah. Apanya merah? Matanya merah, telinganya cepat merah. Mukanya merah. Iya, kalau ada orang yang bibirnya merah tanpa pakai gincu, berarti sehat jantungnya itu. Oh, masuk. Iya, tanpa pakai gincu ya. Kalau pakai gincu baru merah, saya tidak tahu itu. Susah didiagnosa. Nanti dari ada Ada namanya diagnosa wajah. Diagnosa wajah itu saya belajar sama Pak Topan dengan Sofyan Sauri itu selama 1 minggu untuk diagnosa wajah. Jadi dari sini nih aura wajah kita itu bisa kita ketahui penyakitnya orang dari wajahnya saja. Ya. Dari wajahnya tadi malam apalagi dia mau mengirim Tidak bisa tidur buku. kalau makan, sudah makan. 250 kali 84.000 ongkirnya. Berarti berapa itu? Tebal bukunya. Lebih 200 halaman. Itu caci jawabanku tuh. Iya. Hanya diagnosa wajah saja. 250 dikali 84.000 ongkirnya. Berarti 334. Iya, berarti harga buku itu dengan ongkir 334 nyampe di Bulukumba. Tapi saya mau, mengapa? Karena sudah saya ikuti materinya, tinggal ikutkan dengan buku. Jadi kalau ibu-ibu mau juga nanti belajar apalagi namanya diagnosa wajah, miliki itu bukunya, kan ada di nomornya di sini, pesan langsung nanti. Ya, enggak usah sama saya untung, pesan langsung lagi sama guru saya. Oke. Nanti Sabar. Saya pilih acara ini, kita selesaikan dulu. Dan jelasnya dominasi warna merah. Ya, merah ini anunya sedikit merah lagi. Sebentar emosinya udah merah lagi wajahnya, itu organ jantungnya itu. Organ jantungnya yang bermasalah. Iya. Karena merah ini menunjukkan api. Api itu jantung. Ya, kalau terkait dengan organ. Dia kuning. Orang yang mengalami penyakit kuning 2G. Ya, orang yang mengalami penyakit kuning itu limpanya bermasalah. Iya, kalau limpa bermasalah, maka dia juga tindas juga hati. Hatinya pun ikut menjadi penyakit liver. Tapi awalnya dulu dari lambung, dari limpa dulu. Lambung, limpa, hati. Maka jadinya penyakit kuning dia. Senter matanya kekuning-kuningan, senter kukunya kekuning-kuningan, lidahnya kekuning-kuningan. Wah, itu berarti sudah luar biasa itu. Luar biasa sudah sampai kuning, itu sudah terjadi kemacetan. Bukan berarti tidak bisa diperbaiki, masih bisa. Kemudian putih. Ya. Putih pucat,
Ah, berarti organ logamnya yang bermasalah. Logam atau paru-paru. Logam tadi itu apa? Paru-paru. Ya. Ya. Ya, kemudian hitam. Hitam kulitnya bukan karena warna kulit, istilahnya kehitaman karena sakit kan? Itu organ ginjalnya. Ginjal. Organ ginjalnya yang bermasalah. Kemudian masalah rasa. Masalah rasa. Asam. Ya, itu organ kayu apa? Kayu. Pahit, api. Organ apinya bermasalah kalau dia pahit. Kemudian manis. Suka yang manis-manis. Lambung kita, limpa kita suka yang manis-manis. Kasih yang manis-manis. Kalau semuanya sakit lambung, konsumsi madu sari kurma. Ya, itu yang diinginkan. Jantung bisa sakit jantung kan api. Berarti harus kasih yang pahit-pahit saja. Pahit-pahit, ya, sambiloto misalnya, ya. Kalau kaitannya dengan herbal, boleh, ya. Kemudian kalau logamnya yang bermasalah, ya, yang pedas-pedas seperti cabai Jawa, Kapulaga. ya, kapulaga, ya, termasuk itu jahe, itu yang pedas-pedas. Nah, kalau yang ginjal itu asing itu justru pantangannya dia. Kalau dia ginjal, pantangannya adalah terlalu asing. Nanti kalau terlalu banyak kandungan zat garam ke dalam tubuhnya, maka ginjal itu akan tersisa dalam mengabsorpsi kadar ureum yang ada pada ginjal. Akhirnya ginjalnya nanti akan bermasalah. Makanya kurangi konsumsi garam kalau ginjalnya bermasalah. Ya, ini dia pantangannya di sini. Organ cang. Ya, organ cang. Ya, campu ya, organ pu ya. Organ cang, ya, misalnya itu kayu, hati. Kemudian api, jantung. Tanah, limpa. Logam, paru-paru. Kemudian air, ginjal. Organ pu. Untuk kayu, empedu. Kemudian usus kecil, api. Kemudian tanah, lambung. Kemudian logam, usus besar, kantung kemih. Jadi begini teori berpasangannya. Hati berpasangan dengan empedu, jantung dengan usus kecil, limpa dengan lambung, paru-paru dengan usus besar, ginjal dengan kantung kemih. Ya kan ada yang salah tadi ya, yaitu logam kita selalu dikatakan hati, padahal paru-paru. Jadi paru-paru berpasangan dengan usus besar, ginjal dengan kantung kemih. Ya, jadi kalau kita ditanya nanti di persaujian, yang mana itu organ cang? Organ cang itu hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal. Sedangkan organ cang itu organ inti ya. Dia adalah organ inti dari teori lima unsur. Organ cang. Coba kita sebutkan. Organ cang itu adalah organ inti dari teori lima unsur. Organ cang adalah organ inti. Organ inti dia itu hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal. Cara mengetahui organ fu, iya, lihat pasangannya tadi itu yang organ inti. Pasangannya organ paru-paru, usus besar. Pasangannya jantung, usus kecil. Pasangannya hati, kantung empedu. Pasangannya ginjal, kantung kemih. Iya, itu adalah organ fu. Pasangannya adalah merupakan organ fu. Sedangkan organ intinya namanya organ cang. Iya, organ cang. Cang inti, Iya. fu pasangan. Iya, jadi cang inti, kemudian fu organ fu pasangannya. Wah, Masya Allah. Tambah paham ini ilmu TCM ini, Pak Ustadz Usman ini. Iya. Karena kemudian masalah panca indera. Mata yaitu organ kayu. Sedangkan lidah organ api. Tanah mulut. Kemudian hidung logam. Telinga adalah air. Ya, jadi begini. Orang yang bermasalah matanya, maka berarti identik dengan organ yang bermasalah adalah organ kayunya. Apa tadi organ kayunya? Hati atau empedu. Hati atau empedu bermasalah, maka coba lihat kalau semuanya orang bermasalah matanya, maka coba perbaiki di hatinya. Aku pressure pada titik livernya. Bermasalah matanya. Ya. Bermasalah Ya. hatinya, matanya. Gini ya. Kemudian lidah bermasalah, lidah kaku. Ya, lidahnya kaku. Maka coba ya aku pressure pada titik jantung dan usus kecilnya. Iya. Iya. Kemudian mulut bermasalah, Miring. maka Miring mulut, Lambung. iya. lambung. Lambung bermasalah. Lambung.
Limpa. Mulut bermasalah, berarti limpa dan lambung diperbaiki. Perbaiki. Kemudian kulitnya bermasalah, mungkin kering apa karena sakit kan? Ya karena organ paru-parunya bermasalah, usus besarnya bermasalah, maka implikasinya itu kulitnya nanti akan kelihatan nanti ya. Akan kelihatan nanti. Iya. Orang yang sakit paru-paru coba kita lihat. Biasanya orang yang sakit paru-paru itu kurus, kering, kulitnya ya. Limpanya dengan lambung. Iya itu nanti diperbaiki limpa sama lambungnya. Iya, jadi dia itu tetap diambil titik ST36, ST37, ya. Kemudian titik SP6 wajib diambil. Iya, miring atau tidak miring mulutnya wajib diambil. Iya, itu namanya titik wajib untuk akupresur. Terus telinga bermasalah, berdengung. Telinga sering berdengung itu biasanya karena ginjal bermasalah. Iya, ginjal. Bukan, berdengung di telingaku. Ada tanda-tanda apa ini? Iya, tanda-tanda ya. Itu tanda-tanda Itu tanda-tanda bahwa ginjalnya sudah butuh hampir air. itu. Mungkin lama kita tidak minum. Hampir sembuh ginjalnya. Terus telingaku ini, mungkin akan ada sumbatan pada ginjal lagi tidak maksimal di dalam bekerja atau mungkin